semuanya, kembali lagi berjumpa dengan kami dari kelompok 6 kelas 9D. Kita kenalan dulu ya. Nama aku Fania, absen 30. Halo guys, nama aku Josefa dari kelas 9D, nomor absen 20. Halo, saya Albert, absen 2. Dan aku Ian, absen 13. Kami akan membawakan materi dengan judul Indahnya Alam Indonesia. Alam Indonesia sangat kaya dan indah karena flora dan fauna yang beragam. Tapi banyak manusia yang merusak alam seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, pembakaran hutan sehingga banyak hewan mati atau masuk ke pemukiman penduduk. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem. Di era reformasi ini, ada beberapa hal yang berbeda pada zaman sebelum reformasi, yaitu sebelum di era reformasi masih terdapat banyak lahan dan tanah pertanian untuk menanam pohon atau bercocok tanam sebagai paru-paru dunia. Sedangkan di era reformasi sekarang, lahan-lahan mulai dijadikan sebagai lahan untuk membangun gedung-gedung bertingkat, pabrik, pusat perbelanjaan, jalan tol, dan sebagainya. Nah, di sisi lain, banyak pohon yang ditebang untuk pembangunan itu, sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara. Hal ini tidak hanya berdampak pada alam dan hewan saja, melainkan sangat berdampak pada manusia, sehingga lebih mudah lingkungan kita tercemar oleh asap pabrik atau limbah dari bangunan tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat dibanding masa sebelum Indonesia merdeka. Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat karena dibantu oleh pabrik-pabrik yang memproduksi suatu barang dan menjualnya ke luar negeri sehingga mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Tapi di balik itu semua, ada juga efek dari limbah-limbah pabrik yang sangat mencemari lingkungan sehingga membuat sungai menjadi tercemar. Selain itu, ada juga yang menggunakan cerobong asap sehingga asap produksi pabrik menyebabkan polusi udara. Polusi udara bisa menyebabkan sesak nafas dan bisa berakibat fatal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Seiring dengan pembangunan yang terjadi, banyak hutan yang digunakan sebagai perluasan lahan. Dampaknya yaitu banyak pohon yang ditebang untuk pembangunan, sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara. Hal ini tidak hanya berdampak pada alam dan hewan saja, melainkan sangat berdampak pada manusia. Polusi udara bisa menyebabkan sesak napas dan bisa berakibat fatal. Cara kita mencegah pencemaran lingkungan kita dan melindungi dari limbah pabrik adalah dengan cara mengolah limbah pabrik sebaik mungkin, seperti mengubur limbah yang memiliki sifat organik, menggunakan kembali limbah yang dapat didaur ulang, dan tidak membuang limbah cair pabrik ke sumber air. Dan selanjutnya, cara mengatasi asap pabrik adalah dengan cara banyak menanam pohon hijau supaya dapat menyerap asap pabrik yang dikeluarkan, sehingga dapat mengurangi pencemaran udara dan memberikan filter atau penyaring polutan pada cerobong asap. Sebagai orang Indonesia, kita harus bangga dong dengan negara sendiri. Kita pasti diingatkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita tidak membeda-bedakan keberagaman Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman yang banyak, antara lain keberagaman ras, agama, suku, dan antar golongan. Meskipun di Indonesia setiap saat dapat terjadi konflik benua Sahara, namun dapat diatasi dengan cara preventif dan represif serta kuratif. Cara preventif artinya upaya untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, cara kuratif yaitu upaya tindak lanjut
atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara tersebut bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Maka dari itu, kita harus bersatu walaupun berbeda ras, agama, suku, dan antar golongan. Kita tetap satu Indonesia. Selain banyaknya keberagaman di Indonesia, keindahan alam Indonesia juga banyak loh. Di berbagai daerah Indonesia memiliki keindahan alamnya masing-masing. Maka dari itu, kita harus bangga, menjaga, dan melestarikan keberagaman dan keindahan alam di Indonesia. Maka dari itu, marilah kita menjaga hubungan dengan orang lain dengan cara bertoleransi kepada teman yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku ataupun ras, dapat menjalin hubungan yang baik dan dapat bekerja sama dengan teman yang berbeda suku, budaya, ras ataupun agama. Karena hal tersebut merupakan daya tarik orang asing. Sebab warga Indonesia mempunyai jiwa toleransi yang sangat tinggi dan keindahan alam yang sangat mempesona. Demikian juga di era reformasi sekarang ini, kita juga harus bisa memanfaatkan sumber daya alam kita yang berasal dari lingkungan sekitar untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta memperhatikan kondisi alam sekitar. Menjaga alam dimulai dari hal yang kecil, seperti membuang sampah pada tempat sampah, merawat tanaman dengan baik, menebang pohon dengan sistem tebang pilih, mampu membuat kerajinan dari limbah. Dengan begitu, kita dapat menikmati hasil yang alam beri ke kita. Karena apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Semoga dari video podcast ini, kita bisa belajar bagaimana kita mencintai dan merawat alam semesta kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like agar kita lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah menyaksikan dan menyimak dengan baik.